Perkenalkan, saya Sabrina Mayandini dari kelas P19A NIM P19042 Universitas Kusuma-Usada Surakarta. Di sini saya akan melakukan ujian AUSCEK keperawatan komunitas dengan kasus memberikan pendidikan kesehatan kepada lansia mengenai diabetes mellitus. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya Sabrina Mayandini, mahasiswi dari Universitas Kusuma-Usada Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terhadap ibu mengenai diabetes mellitus. Sebelumnya, apakah ibu sudah pernah dengar atau sudah mengetahui tentang diabetes? Belum, Mbak. Belum. Kalau gitu saya akan mulai memberikan materi kepada ibu mengenai diabetes mellitus. Untuk prosedurnya nanti ibu hanya bisa mendengarkan, menyimak PPT yang akan saya berikan kepada ibu. Terus kemudian jika ada pertanyaan bisa silahkan bertanya. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Baik, bisa kita mulai ya, Bu. Jadi yang pertama, diabetes. Diabetes itu adalah keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat atau gula dalam tubuh akibat kurangnya jumlah insulin, atau bisa jadi insulin dalam tubuh yang tidak berfungsi dengan sempurna. Kemudian tipe-tipe diabetes itu ada 4. Diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes dalam kehamilan, juga diabetes tipe lain. Namun yang sering kita banyak dijumpai dalam masyarakat Indonesia adalah diabetes yang tipe 2. Kelainan pada diabetes tipe 2, penderita DM tipe 2 itu ketika glukosa dalam tubuh itu tidak bisa masuk ke dalam sel karena sel resisten terhadap insulin, jadi glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel gitu ya, Bu. Pada normalnya glukosa itu bisa masuk dalam sel. Faktor resiko diabetes mellitus yang pertama yang tidak dapat dikendalikan itu yang pertama, riwayat diabetes dalam keluarga, misal seperti keturunan ayah atau ibu bisa menurunkan diabetes kepada anak-anaknya. Kemudian umur yang lebih dari 45 tahun, riwayat pernah menderita diabetes mellitus saat hamil. Dan yang terakhir, riwayat penyakit kardiovaskuler. Faktor resiko yang dapat dikendalikan itu ada kegemukan, tekanan darah tinggi lebih dari 140/90 mmHg, kadar kolesterol tinggi yang lebih dari 200, gaya hidup kurang gerak atau kurang olahraga, kemudian pola makan yang tidak sehat. Selanjutnya, gejala-gejala dari diabetes itu tuh bisa dari banyak makan, banyak minum, banyak kencing, kayak mudah lapar, mudah haus, seperti itu ya, Bu. Terus sering buang air kecil, itu bisa menjadi tanda-tanda bahwa kita terkena diabetes. Dalam slide ini dikatakan diabetes mellitus jika ada gejala banyak makan, banyak minum, banyak kencing, dan penurunan berat badan. Jadi diabetes itu walaupun ibu banyak makan, banyak minum, tapi berat badan itu turun tanpa sebab, seperti itu ya, Bu. Kemudian dikatakan diabetes jika ketika dicek gula darah hasilnya lebih dari 200 mg/dl. Dan saat puasa jika dicek lebih dari 126 bisa dikatakan gula darah tinggi atau diabetes. Gejala-gejala yang sering timbul itu seperti penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya, cepat lelah dan mengantuk, pandangan kabur, sering berganti ukuran kacamata. Pandangan kabur ini bisa disebabkan karena saraf-saraf di mata yang rusak karena akibat glukosa yang terlalu tinggi dalam tubuh itu.
kemudian kesemutan, rasa tebal di kulit terutama di bagian kaki, gatal-gatal terutama di sekitar kemaluan. Ini itu bisa terjadi karena glukosa dalam tubuh yang tinggi menyebabkan daerah kemaluan itu bisa munculnya jamur sehingga mengakibatkan gatal-gatal. Luka yang lama sembuh, seperti luka yang sulit kering, sulit untuk sembuh seperti itu. Untuk normalnya kan 2-3 hari luka itu bisa kering. Pada penderita diabetes akan lebih lama untuk keringnya. Gigi mudah goyang dan lepas. Kemudian komplikasi diabetes seperti hipertensi, stroke, jantung koroner, gagal ginjal, pembusukan tungkai, kerusakan retina pada mata. Kerusakan retina ini bisa berakibat sampai ke kebutaan ya Bu. Berikut pemicu kadar gula darah rendah. Kadar gula darah rendah itu jika kurang dari 60 mmHg. Itu bisa disebabkan karena tidak makan atau makan yang terlalu sedikit sehingga glukosa dalam tubuh berkurang. Aktivitas yang meningkat, olahraga terlalu berat, minum obat terlampau banyak, suntikan dosis insulin dosis tinggi, perubahan kebutuhan tubuh akan obat, dan konsumsi alkohol. Gejala kadar gula rendah itu seperti rasa gemetar dan oyong, lemas dan lapar, nyeri ulu hati, berdebar-debar dan berkeringat dingin, sakit kepala, hingga mata berkunang-kunang. Hal-hal yang perlu dilakukan jika mengalami hipoglikemia atau kekurangan gula. Bisa dengan minum air sirup, jus buah, teh manis, terus bisa juga makan permen. Jadi kayak memberi gula dalam tubuh kan. Hipoglikemia itu kita kekurangan gula. Jadi saat mengalami itu ibu bisa minum atau makan yang manis-manis. Stop obat gula sementara dan periksa ke dokter dan cek gula darah. Bila tidak sadarkan diri, bisa segera langsung dibawa ke rumah sakit. Di poin terakhir ini ada 7 langkah pengendalian diabetes. Yang pertama, berperan aktif dalam proses pengobatan. Bisa dengan mencari informasi mengenai diabetes, membuat jadwal pemeriksaan rutin, minta periksa ke rumah sakit, ke dokter kesehatan, seperti itu ya Bu. Kemudian langkah yang kedua, kita bisa dengan menjaga pola makan yang baik dan menghindari gula-gula, makan secukupnya, lalu tidak minum alkohol, membatasi konsumsi garam. Langkah yang ketiga, hidup lebih aktif, seperti bergerak aktif 30 menit atau lebih setiap hari. Aktivitas dapat dibagi menjadi kegiatan kecil sehingga total menjadi 30 menit. Pilih kegiatan yang diminati, misalnya jalan-jalan atau olahraga yang disukai, seperti itu ya Bu. Kemudian yang langkah keempat, minum obat sesuai anjuran dokter dengan mematuhi jadwal minum obat, tidak mengubah dosis, seperti itu ya Bu. Langkah yang kelima, periksa kadar gula secara teratur. Bisa menggunakan catatan, menggunakan tabel, dicatat tanggalnya, lalu hasil pemeriksaannya, seperti itu ya Bu. Kemudian langkah keenam, perhatikan kaki Anda. Jadi diperiksa setiap hari, jaga kebersihan, usahakan untuk selalu kering dan lembut. Gunakan alas kaki yang nyaman dan rajin potong kuku. Yang terakhir, periksa mata. Amati apakah ada gangguan penglihatan. Lakukan pemeriksaan mata jika ibu sekiranya mengalami gangguan penglihatan. Sampai sini ada yang ditanyakan Ibu? Tidak Mbak. Tidak. Apakah setelah saya berikan